Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Bagaskara dengan akhiran NIM 082 akan mempresentasikan hasil LKPD yang pembuatan kertas lamus menggunakan indikator alami dan identifikasi larutan asam basa. Tema ini saya ambil karena menarik, tidak hanya memberikan pemahaman teoris tetapi juga memberikan praktik yang langsung menunjukkan pembelajaran berbasis proyek. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran, teori dasar, langkah-langkah percobaan hasil pengamatan, serta kesimpulan yang saya peroleh. Adapun tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar, tujuan dari LKPD ini adalah agar peserta didik mampu merancang dan mempraktiskan pembuatan kertas lakmus dengan menggunakan bahan-bahan alami yang mudah ditemukan. Selain itu, peserta didik diharapkan dapat memahami bagaimana sifat asam basa dan netral suatu larutan yang diidentifikasi melalui perubahan warna indikator. Kompetensi dasar yang dicapai itu ada dua. Yang pertama itu merancang prosedur percobaan dalam menentukan indikator yang tepat untuk larutan asam basa. Yang kedua itu menyajikan hasil proyek percobaan kepada teman-teman atau dosen. Adapun dasar teorinya itu, sebelum melakukan percobaan, saya mempelajari atau adapun dasar teori, sebelum melakukan percobaan, peserta didik mempelajari dasar teori tentang indikator asam basa. Indikator adalah bahan yang dapat menunjukkan perubahan warna sesuai dengan sifat larutan yang diuji. Indikator buatan yang sering digunakan di laboratorium kimia meliputi kertas lakmus, indikator universal, dan pH meter. Namun dalam percobaan ini, kami menggunakan indikator alami seperti kunyit, bunga raya, atau kolungu. Bahan-bahan ini dipilih karena dapat dengan mudah ditemukan di lingkungan sekitar, ramai lingkungan, dan tidak memerlukan biaya yang banyak. Sebagai contoh, kunyit yang bisa digunakan sebagai bumbu dapur mengandung zat aktif yang dapat bereaksi dengan larutan asam atau basa. Ketika digunakan sebagai indikator, kunyit akan menunjukkan warna kuning pada larutan asam dan warna merah pada larutan basa. Adapun langkah-langkah percobaan itu, yang pertama persiapan alat dan bahan. Peserta didik menyiapkan bahan seperti kunyit, kertas lakmus, dan air sebagai pelarut. Alat yang digunakan meliputi lumpang dan alu untuk menghaluskan bahan, wadah kecil, dan gunting. Yang kedua itu pembuatan larutan indikator alami. Peserta didik menghaluskan kunyit menggunakan lumpang dan alu hingga menjadi pasta. Selain itu, pasta kunyit ini dilarutkan dengan air untuk mendapatkan larutan indikator. Yang ketiga itu pembuatan kertas lakmus. Potongan kertas HPS dicelupkan ke dalam larutan kunyit dan dibiarkan meresap selama 1-2 jam. Kemudian kertas lakmus tersebut dijemur hingga kering. Yang keempat itu pengujian larutan. Kertas lakmus yang telah dibuat diuji pada berbagai larutan seperti air jeruk, air sabun, air garam, dan larutan cuka. Kertas dicelupkan ke dalam larutan-larutan tersebut dan perubahan warna yang terjadi diamati. Selain itu, peserta didik mencatat setiap perubahan warna pada kertas lakmus sebagai data pengamatan. Adapun hasil pengamatan pada larutan asam seperti air jeruk dan cuka, kertas lakmus menunjukkan perubahan warna menjadi kuning terang. Pada larutan basah seperti air sabun dan deterjen, warna kertas berubah menjadi merah kecoklatan. Larutan netral seperti air mineral tidak memberikan perubahan warna yang signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa indikator alami seperti kunyit mampu membedakan sifat larutan berdasarkan perubahan warna. Hal ini konsisten dengan teori dasar terang indikator asam basa. Adapun kesimpulan yang saya dapat berdasarkan percobaan ini yaitu yang pertama, indikator alami seperti kunyit dapat digunakan untuk mengidentifikasi sifat asam basa dan netral suatu larutan dengan mudah dan efektif. Yang kedua itu, warna yang dihasilkan indikator alami berbeda untuk setiap jenis larutan. Larutan asam cenderung menghasilkan warna kuning, larutan basa menghasilkan warna merah, dan larutan netral tidak memberikan perubahan warna mencolok. Yang ketiga itu,
pembuatan kertas lakmus dari bahan alami dapat menjadi alternatif praktis dan ramah lingkungan untuk percobaan kimia sederhana. Percobaan ini juga mengajarkan kami untuk berpikir kreatif dan memanfaatkan bahan-bahan di sekitar sebagai alat pembelajaran. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Percobaan ini tidak hanya membantu kami memahami konsep asal bahasa, tetapi juga melatih keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi dalam kelompok. Kami berharap penelitian sederhana ini dapat menginspirasikan dosen-dosen dan teman-teman untuk kreatif dan peduli pada lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.